Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kang Nano Channel. Like a Hellcat. Halo guys, apa kabar semuanya? Konnichiwa, selamat siang. Mudah-mudahan sahabat semuanya dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan saya doakan semoga yang lagi sakit mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan. Oke, kali ini kita akan belajar bahasa Jepang kembali, yaitu belajar bahasa Jepang dalam pelajaran yang kedua, yang mana sebelumnya kita telah membahas pelajaran bahasa Jepang di pelajaran 1. Nah, kali ini saya akan mengulas pelajaran bahasa Jepang di bab kedua. Ya, sebelum kita menginjak ke bagian tatanan bahasa dalam bahasa Jepang, atau disebut juga dengan bunke, atau dalam bahasa Inggrisnya itu grammar, yaitu susunan kalimat atau pola kalimat disebutnya juga, atau tatanan bahasa dalam bahasa Jepang, yaitu bunke atau disebut juga dengan bumpo ya. Nah, sebelum masuk ke bunke atau bumponya bahasa Jepang, kita akan sharing dulu, yaitu mengenai kosakata ya. Di sini saya akan sharing 30 kosakata yang nanti akan dipelajari, yaitu pelajaran bahasa Jepang bab kedua, yaitu atau disebut juga kosakata itu tanggo ya. Jadi kita akan belajar tanggo untuk pelajaran bahasa Jepang di bab kedua. Oke, ikuti penjelasan berikut ini. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga sahabat Kang Nano Channel dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Ya, seperti tadi yang sudah dibahas di depan, bahwasanya kali ini kita akan membahas pelajaran bahasa Jepang. Ya, pelajaran bahasa Jepang kali ini adalah kita menginjak pelajaran yang kedua, atau dalam bahasa Jepang yaitu dainika. Dainika yaitu pelajaran bahasa Jepang yang kedua. Ya. Nah, kali ini kita di pelajaran bahasa Jepang bab 2. Sebelum kita menginjak ke grammar, kalau bahasa Inggrisnya yaitu pola kalimat atau bentuk kalimat, yaitu kita akan belajar terlebih dahulu kosakata. Kosakata dalam bahasa Jepang yaitu tanggo. Ya. Hai guys. Ini ya, yang dilihat videonya adalah video wisata, tapi abaikan saja agar supaya sahabat semuanya dalam menyimak pelajaran bahasa Jepang saya bisa lebih santuy ya, jadi lebih enjoy ya. Oke ya, baiklah. Jadi untuk kosakata atau tanggo dalam pelajaran 2 atau bab 2 ini, yang pertama ada kata kore. Ya, kore adalah ini artinya. Kore adalah kata petunjuk benda di mana bendanya dekat dengan si pembicara. Oke, selanjutnya kita di kata nomor 2, yaitu ada sore. Sore artinya itu. Sore adalah kata petunjuk benda di mana bendanya itu agak jauh dari si pembicara. Oke, selanjutnya ada kosakata yang ketiga, are. Are artinya itu. Itu adalah kata petunjuk benda. Jadi are kata petunjuk benda di mana bendanya jauh dari si pembicara tapi masih terlihat. Oke, kalau tadi ada kata kore, sore, are, selanjutnya ada kata tanya dore. Dore artinya yang mana. Dore adalah kata tanya sebagai kata petunjuk benda untuk menanyakan benda, yaitu di mana. Ya, dore
ya. Dore yang mana? Dore yang mana? Nanti jawabannya itu bisa menggunakan kata kore ini, sore itu, are itu, ya. Oke, selanjutnya kosakata yang kelima. Kata kelima yaitu ada kosakata namanya kono. Ya, di belakangnya ada tanda seperti gelombang cacing seperti ini, itu ditambahkan kata benda. Jadi kono nanti tambahkan kata benda. Ini artinya ini, ya. Ini apa kata bendanya? Ini apa, ya? Ini disambung dengan kata benda, ya. Kemudian ada kata, ya, mohon maaf, untuk kono disambung dengan tanda benda. Ini sama, ya, penunjuk sebagai kata penunjuk atau kata tunjuk untuk benda yang bendanya dekat dengan si pembicara. Kemudian ada kata berikutnya, ya, yaitu sono. Sono itu artinya itu benda, disambungkan dengan benda. Itu apa, ya? Disebutkan bendanya di situ. Sono titik-titik, ya. Seperti itu. Artinya adalah itu. Itunya apa yang dimaksud, ya? Disambungkan dengan kata bendanya. Nah, sono adalah sebuah kata penunjuk benda yang diikuti dengan kata bendanya yang menunjukkan bahwasanya benda yang sedang ditunjukkan itu agak jauh dari si pembicara. Kemudian kata selanjutnya ada kata ano, ya. Kata ano itu, ya. Ano diikuti dengan kata benda. Jadi itu apa, ya? Itunya diikuti dengan kata bendanya. Itunya apa bendanya disebutkan. Jadi ano, ya, itu apa? Adalah sebuah kata petunjuk kata benda yang menunjukkan bahwa bendanya yang ditunjuk itu jauh dari si pembicara tapi masih terlihat. Nah, kemudian ada kata dono, ya. Kata dono itu di sini adalah kata yang mana bendanya, gitu, ya. Yang mana bendanya. Nah, yang mana bendanya ini nanti jawabannya ada, karena kata tanyanya dono, jawabannya nanti kono, sono, ano. Nah, tadi apa bedanya dengan dore? Nah, nanti kita bisa ikuti bedanya antara dore, dono, kore, sore, are, kono, dan sono, ano. Itu nanti kita bisa bahas dalam bungke atau pola kalimat nanti di video selanjutnya, yaitu di pelajaran 2 ini, ya. Nanti kita akan belajar bungkenya. Ya, untuk berikutnya, ya, kata yang ke-9. Ya, ke-9 ada kata jisho. Ya, di bahasanya biasa jisho. Jisho ini kamus. Kemudian ada kata empitsu. Empitsu itu adalah pensil. Kemudian ada borupen, ya. Cara pengucapannya agak panjang bonya, ya. Makanya saya tuliskan di sini ada minus, ya, tanda minus, ya. Borupen, ya. Borupen itu ballpoint. Kemudian kata selanjutnya ada kata nan. Nan itu apa? Nan adalah sebuah kata tanya untuk menanyakan suatu benda. Kemudian berikutnya ada kata raita, ya, raita. Dibacanya A-nya panjang, ya, karena di belakangnya saya sudah kasih ciri ini panjang, ya, minus. Jadi ada huruf minus ini dibaca panjang. Raita. Raita itu bahasa kitanya adalah korek geretan, ya. Kalau kita namanya korek api yang gas itu, ya, geretan itu. Kemudian ada sapu pensiru, dibacanya panjang, ya, sha-nya sapu pensiru, ya. Ini pensil isian. Nah, berikutnya ada kata tegami. Bisa diucapkan juga dengan kata tegami, ya. Jadi tegami atau tengami artinya surat, ya.
Tegami itu artinya surat. Kemudian ada kata atau yang sering sekali diucapkan ya biasa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu choto mate kudasai. Ya, kita ulangi, choto mate kudasai. T-nya double ya di situ. Choto, T-nya double, mate double, kudasai. Artinya ini tolong tunggu sebentar. Kemudian berikutnya ada kata chigaimasu. Boleh diucapkan juga chigaimasu ya. Artinya salah atau keliru. Kemudian berikutnya ada kata kagi. Boleh diucapkan kangi ya. Artinya kunci. Nah, untuk kata selanjutnya ada kata hong. Atau di situ tulisannya hon ya, belakangnya itu n, yaitu hong, itu buku. Ada juga di situ kata berikutnya yaitu kami. Ya, kami itu artinya kertas ya. Kemudian ada kata hako. Ya, hako itu box atau kotak atau peti ya. Kemudian berikutnya ada tanggo atau kosakata mado ya. Mado itu artinya jendela ya. Kemudian ada kata toke ya. E-nya harus jelas ya, bukan tokai tapi toke. Toke itu jam ya. Nanti kita akan belajar toke itu kan bermacam-macam jam itu, ada jam tangan, jam dinding ya, jam beker dan lain-lain. Oke. Kemudian ya ada isu. Isu itu alias kursi ya. Kemudian ada skue. Skue ya dibacanya TS jadi skue. Skue itu meja ya. Skue itu meja. Kemudian ada kata terebi. Terebi itu televisi. Kemudian kata berikutnya ada kata denwa. Ada kata denwa. Denwa itu telepon. Ya, kemudian berikutnya ada kata tabako. Ya, ulangi, tabako. Tabako itu rokok. Kemudian ada kata berikutnya yaitu kata radio. Nah, radio itu artinya radio. Nah, kata yang terakhir merupakan tanggo atau kosakata yang terakhir, noto ya, dipanjang dibaca o-nya ya. Noto. Ya, noto itu alias buku catatan ya, buku catatan keseharian kita. Nah, itulah guys ya, 30 tanggo atau 30 kosakata untuk pelajaran 2 atau bab 2 di pelajaran bahasa Jepang. Oke, sampai di sini dulu pembahasan belajar bahasa Jepang bersama Kang Nano Channel. Ikuti terus pelajaran bahasa Jepang di Kang Nano Channel dengan tema yang berbeda. Sekian, terima kasih atas dukungannya semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.